Kita langsung bahas aja IHSG hari ini, ditutup melemah. Apa saja yang jadi sentimen pemberatnya? Tapi sebenarnya kalau sesi 2 saya lihat udah lebih better ya dibandingkan kalau dengan sesi 1. Tadi waktu sesi 1 itu kita sempat turun 1,3%. Kemudian tadi sebenarnya sebelum closing banget 15.45 itu hanya 0,26% ya minusnya, tapi menjelang pre-closing ternyata 0,88%. Jadi kalau menurut saya pasti kita kan udah mau akhir pekan gitu ya. Yang salah satunya memang ada aksi taking profit. Karena kalau kita lihat memang sekarang nih belum banyak kabar baik, itu yang pertama. Kabar buruknya masih lebih banyak. Kemudian memang belum ada sentimen-sentimen yang memang menjadi booster untuk IHSG. Salah satunya kemarin kan Bank Indonesia nahan suku bunga. Habis nahan, The Fed juga ikut nahan. Kalau mungkin teman-teman perhatikan pergerakan IHSG jadi turun terus gitu ya sampai hari ini. Kemudian dari satu sisi karena perang ini makin bergejolak, kalau kemungkinan nanti Amerika Serikat ikutan perang juga nih ya antara Iran sama Israel, ini kan nanti akan berdampak secara jangka panjang. Pertama pelemahan ekonomi gitu ya, inflasi makin tinggi. Nah hal ini kalau terjadi pelambatan ekonomi kan otomatis equity market gitu atau aset berisiko seperti saham ya bukan instrumen investasi pilihan. Pasti akan beralih salah satunya ke emas dan juga indeks dolar. Nah dari sentimen tersebut Susi, apakah koreksi ini masih koreksi yang bisa dibilang cukup sehat atau seperti apa? Menurut saya sih ini sehat-sehat aja. Jadi waktu sebelumnya kan saya optimis di bulan Juni itu harusnya bisa hijau. Tapi kan ternyata salah. Iya, tapi ternyata kan tiba-tiba ada perang gitu. Kalau nggak ada perang menurut saya harusnya bisa gitu. Tapi tiba-tiba Iran Israel saling perang gitu kan. Kita kan, nah hal-hal beginilah yang istilahnya kita nggak bisa estimasi gitu. Mungkin kita bisa estimasi secara pertumbuhan ekonomi udah mulai baik, ada insentif-insentif ya di bulan ini. Tapi sayangnya gejolak dari geopolitik di luar sana gitu ya, di luar domestik yaitu memang menjadi sentimen yang cukup ternyata mempengaruhi gitu, karena ternyata banyak orang yang mengalihkan instrumen investasi beresikonya ke instrumen yang lebih safe haven. Kemudian tapi kalau saya sih optimis di bulan Juli harusnya sudah ada recovery. Yang pertama nanti di bulan Juli harusnya sudah banyak saham-saham IPO yang bisa mendorong market itu balik lagi ke pasar saham gitu ya, salah satunya. Kemudian kan insentif kita ini baru kelihatan hasilnya di bulan Juli karena kan berjalan di bulan Juni dan bulan Juli harusnya nanti sudah kelihatan dari data inflasi kita di bulan Juli, karena kan insentif-insentif ini kan tujuannya untuk ningkatin daya beli ya. Bunga harusnya memang sudah kelihatan dan tentu saja kita menunggu juga kabar-kabar lainnya yang akan rilis di bulan Juli nanti. Nah tadi Anda sempat menyebutkan soal IPO yang akan ada begitu ya di bulan Juli. Nah ini apa yang menarik di bulan Juli Susi? Nah bulan Juli ini baru satu ya, tapi satu ini menggelegar pokoknya. Menggelegar, Ya benar sekali. Jadi salah satunya adalah emiten konglomerat Indonesia ya, Prajogo Pangestu, yang dimana kalau kita lihat IPO-nya CDIA yang kemarin diproyeksikan listing di akhir Juni, tapi ternyata kalau kita lihat di awal Juli baru listing, yaitu Chandra Daya Investasi atau CDIA. Nah yang menariknya apa? Yang pertama ini untuk dana yang ditarik dari publik gitu ya, atau dana IPO-nya itu besar, jumbo, itu setara dengan seperti sebelumnya ada UPI, itu sekitar 2,4 triliun rupiah ya, ini cukup besar sekali pertama. Kemudian harga IPO-nya ternyata murah gitu ya, nggak beda jauh dengan saudara-saudaranya sebelumnya yang sudah pernah listing, ada brand, ada cuan, dan itu kan kita ketahui kenaikannya luar biasa gitu, naiknya hingga ribuan persen. Kemudian ditambah lagi CDI ini kan anak usahanya TPI ya, TPI itu naiknya udah melesat signifikan secara bisnis gitu ya, tapi ini disclaimer on ya, jangan lupa dianalisa ulang. Kemudian dari sisi valuasi ternyata kalau dihitung kan udah rilis ya prospektusnya, itu PBV-nya cuma 1 gitu. Jadi menurut saya IPO ini pasti bakal jadi rebutan. Jadi harusnya ini bisa menjadi salah satu booster orang-orang yang tadinya sudah meninggalkan saham gitu ya ke instrumen investasi lainnya. Kembali lagi. Iya, kembali lagi karena ternyata ada yang menarik nih gitu, bisa cari cara cuan cepat di saham-saham IPO. Nah tapi Anda lihat untuk volatilitas pasar keuangan saat ini begitu ya, apakah akan sampai di minggu depan? Atau mungkin di minggu depan kita akan menemukan kestabilan? Atau seperti apa sih Susi? Kalau menurut saya mungkin pekan depan masih agak berat ya, karena satu sisi di pekan depan itu sepi sentimen, jadi cuma ada uang beredar doang di hari Senin, sama sisanya itu ada update PDB US sama ya biasa klaim pengangguran gitu ya. Jadi memang nggak ada data penting, itu yang pertama. Kemudian pekan depan kita tuh cuma 4 hari perdagangan. Ya bunga emang nggak mau libur pekan depan ya. Libur dong? Iya, jadi cuma 4 hari perdagangan, menurut saya sesinya pendek gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat kan memang minggu depan juga istilahnya banyak orang yang mungkin udah nggak
konsumsi lagi tinggi gitu ya. Jadi istilahnya banyak sektor yang mungkin nggak tertopang. Tapi kita perlu ingat ternyata ada libur sekolah, Bunga ya. Libur sekolah 2 pekan. Dan dengan ada insentif-insentif, menurut saya hasilnya tuh baru kelihatan di bulan Juli. Jadi memang actionnya di bulan Juni, baru kelihatan di bulan Juli. Harusnya di awal Juli, saya optimis sekali di bulan Juli harusnya IHSG bisa mulai recovery. Karena memang kalau dari sisi charting, Bunga, kita tuh harus koreksi dulu di level menyentuh 6.850. Kita tuh ada gap di situ. Dan sekarang kan sebenarnya tadi hari ini belum kesentuh ya. Tadi itu paling low-nya itu kita 6.873. Jadi dia harus tutup dulu di 6.850. Kalau tidak tembus lagi, menurut saya di situ harusnya ada pullback dan di bulan Juli kita bisa mulai recovery lagi. Oke, jadi ada bounce back begitu ya? Yes. Baik. Nah, kalau kita bicara soal sektoral nih, Susi. Kalau kita pantau bersama untuk perdagangan hari ini, transportasi satu-satunya yang berada di zona hijau 1,57%. Ototnya apa nih? Otot penguatnya? Ya, yang pertama sebenarnya dari sisi transportasi ini bukan hanya transportasi udara atau darat ya, tapi logistik yang kirim barang juga tertopang kayak SMDR hari ini Temas ada naik. Mungkin kalau untuk logistik seperti SMDR Temas ini ada kekhawatiran ada gangguan logistik ya, karena kan Perang Timur Tengah masih berkelanjutan gitu ya. Jadi memang ada kekhawatiran bahwa nanti banyak istilahnya jalur-jalur yang ditutup gitu ya. Itu yang memang mendorong akhirnya saham-saham kapal naik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi transportasi hari ini ada Bluebird, ada Garuda Indonesia, dan juga ada Armada Jaya gitu ya, yang memang dimana ini kan biasanya digunakan untuk transportasi umum gitu yang biasa kita gunakan. Kenapa ini ada peningkatan? Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan bukan hari ini aja yang naik, dari beberapa hari lalu ketika sektor lainnya itu amblesnya lumayan dalam, itu transportasi lebih cenderung stabil gitu ya dibandingkan dengan sektor lain. Karena yang pertama kan kita ketahui bahwa ada 5 insentif kebijakan ya. Kebijakan fiskal ini ya. Betul sekali, yang dimana salah satunya ada diskon tarif tol, ada diskon transportasi, ada bantuan upah juga, ada bantuan sembako juga. Jadi dimana orang-orang akhirnya memanfaatkan nih, kita mau pergi jalan-jalan ternyata cost-nya tuh lebih murah karena istilahnya disubsidi oleh pemerintah. Kemudian ditambah lagi ada libur panjang anak sekolah. Jadi menurut saya pasti ini harusnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk liburan tapi dengan budget murah gitu. Tapi selain transportasi kan sebetulnya masih ada sektor lainnya nih Susi yang kemudian diberi inisiatif fiskal oleh pemerintah tapi ternyata tidak cukup mendongkrak. Ya, salah satunya kan tadi kan ada bantuan sembako ya gitu ya. Ada bantuan upah juga, memang ternyata belum kelihatan hasilnya gitu ya. Mungkin memang satu sisi kan untuk meningkatkan daya beli terutama di konsumer kan itu butuh proses ya. Menurut saya baru kelihatan hasilnya itu di bulan Juli. Tapi kalau dari sisi orang liburan kemarin kan sebenarnya di bulan ini banyak sekali tanggal merah ya. Dan itu menurut saya banyak sekali orang yang melakukan perjalanan untuk liburan, dan memang yang udah kelihatan dan bisa langsung dirasakan ya transportasi dan diskon tarif tol itu yang bisa langsung dirasakan. Sementara kan upah sama sembako kan butuh waktu ya untuk penyalurannya gitu. Oke, baik. Terakhir nih Susi, singkat saja proyeksi Anda untuk IHSG dan juga kinerja rupiah di pekan depan seperti apa? Kalau saya berpandangan untuk IHSG di pekan depan harus sentuh dulu level 6.850. Nanti harapannya semoga ada gencatan senjata ya, sehingga bisa bikin IHSG balik lagi di level ya paling tidak masih bertahan di level 6.900-an atau 7.000-an. Sementara untuk rupiah sendiri memang kalau kita lihat ini faktornya penguatan indeks dolar ya, karena kalau perangnya nggak sudah gitu tentu saja indeks dolar yang paling diuntungkan. Ya paling masih bertahan di level 16.300-an sih menurut saya di pekan depan. Oke.